terkait tadi soal demo ya. Ya, Apakah sudah terlihat sudah screen saya? terlihat, sudah terlihat Pak Akbar. Ya, jadi saya akan coba tampilkan bagaimana sih bentuk dashboardnya Nutanix gitu. Nah, ini adalah tampilan dashboard Prism Nutanix. Nah, ini kalau kita menggunakan demo.nutanix, memang ini demo ini dikhususkan untuk employee Nutanix ataupun partner gitu ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin coba juga, itu bisa yang test drive-nya di /nutanix.com gitu ya. /one platform itu ada tempat test drive-nya. Nah, linknya tadi sudah saya jawab di bagian Q&A. Nah, oke, saya coba jelaskan apa sih kelebihan dashboardnya Nutanix ini. Nah, pertama, kita itu sudah web based, jadi tidak ada perlu install lagi sesuatu gitu ya. Tidak ada yang perlu diinstal di dalam browser kita, karena minimum saat kita install Windows sudah ada lah Internet Explorer atau Microsoft Edge gitu ya. Biar kita lebih nyaman dengan Google Chrome juga bisa, atau Firefox juga bisa. Nah, kita bisa jalankan di browser gitu. Nah, selain itu di sini kita menampilkan kondisi status Nutanix-nya. Nah, pertama dari sisi versi. Oke, di sini ada versi hypervisor kita. Apakah kita menggunakan AHV ataupun kita ESXi, nah, ataupun kita Hyper-V, itu kita kelihatan versinya. Misalnya AHV ini udah versi 2017-08-30 gitu ya, 395. Nah, ini ada 395 poin terakhirnya, dia berapa kali update gitu. Atau sekarang yang ada juga ESXi versi 7 gitu, atau versi 6.7 gitu juga kelihatan gitu ya. Lalu Prism Central, nah ini kita menggunakan Prism Central, biasanya yang tadi Pak Petrus jelaskan gitu ya, lebih advance-nya gitu, lebih advance-nya untuk Prism. Jadi dia, misalnya kita ingin mengatur lebih dari satu klaster Nutanix, atau kita mengatur fitur tambahan dari Nutanix, contohnya untuk analitiknya, capacity plan, ataupun ada Calm gitu ya, Era. Nah, itu kita untuk Calm itu harus menggunakan, ataupun objek itu harus menggunakan Prism Central untuk expansion lah seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat storage yang kita gunakan. Nah, dari free-nya berapa, dari besar storage kita berapa. Nah, ini semua terlihat. Dari IOPS, controllernya, kayak bandwidth kita berapa, latensi kita berapa, semua terlihat. Nah, intinya itu adalah di bagian dari sisi healthy-nya nih. Nah, sini ada yang ngedip-ngedip. Berarti sedang ada proses. Nah, karena demo ini tidak hanya saya saja yang mengakses gitu ya, ada banyak yang mengakses, maka setiap ada proses semua akan dilihat di sini. Di sini adalah task prosesnya. Gitu. Lalu misalnya dia ada masalah, di sini akan ada critical alert kita. Seperti itu. Nah, contoh di sini adalah saya coba tunjukkan warning alert di sini ya, file di server di NS update pending. Nah, saat kita klik ini gitu, maka Nutanix akan menjelaskan apakah errornya seperti apa. Nah, ternyata di Nutanix ini demo files 2 dan demo lokal itu tidak terhubung dengan DNS. Nah, possible cause-nya itu seperti apa? Kita coba untuk add tambahan atau remove DNS entry-nya. Nah, jadi di Nutanix itu kita sudah diberitahu how to solve-nya. Gitu. Nah, enaknya seperti itu. Jadi how to solve-nya seperti apa? Ini salah satunya. Misalnya ada lagi error yang lain, maka kita akan contohnya dikasih link portal, maka kita akan kasih tahu link portalnya apa, seperti itu. Nah, jadi di Nutanix itu setiap ada masalah itu dia kasih tahu how to solve-nya. Bila kita sudah coba juga tidak bisa, maka Bapak Ibu nanti bisa langsung open ticket di Nutanix-nya. Dan open ticket itu biasanya cepat di Nutanix. Contoh saya pernah open ticket jam 4 sore, jam 11 itu sudah langsung di remote sama Nutanix. Bahkan jam 10 malam itu di remote. Mereka juga standby 24 jam, BRK juga standby 24 jam. Bisa juga ya Bapak Ibu hubungin BRK gitu ya. Karena kita sudah ada call centernya, jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi saja, atau sales representatifnya gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di Nutanix itu kita semua dashboard itu kita bisa melihat, dan ada beberapa menu juga di sini di sisi healthy-nya, VM-nya, storage-nya. Kita semua bisa melihat. Contoh di sini network gitu ya. Nah, network itu kita bisa terlihat di sini
ada 3 host yang terhubung nih. Nah, 3 host ini ada 15 VM gitu ya. Semuanya itu keluar. Jadi semua tampilannya itu menarik di Nutanix ini gitu ya. Jadi kita cukup mudah untuk menggunakannya karena user friendly banget. Lalu kita untuk VM. Nah, contoh saya akan coba untuk create VM di sini. Nah, di sini ada banyak banget VM itu. Oke, di sini ada beberapa VM yang sudah tercreate. Saya contoh create VM. Nah, jadi di create VM ini pertama tentu saja kita input namanya testing. Nah, lalu time zone kita biasanya saya menggunakan UTC itu time zone secara defaultnya gitu ya. Lalu berapa CPU-nya yang kita ingin gunakan, berapa memori yang akan kita gunakan. Nah, kita akan tambah storage kita gitu. Nah, storage ini ada banyak storage di sini, kontainer-kontainer storage-nya. Kalau kita nanti bisa ngeliat di bagian storage itu kita bisa menggunakan beberapa kontainer storage yang masih free gitu ya. Biasanya kita ada defaultnya. Saya coba di sini untuk satuannya ini GB gitu. Saya coba di sini untuk 80 GB. Oke. Nah, di sini kita klik. Nah, saat itu selanjutnya kita coba untuk tambah NIC-nya. Nah, network-nya itu ini kita bisa atur, bisa buat create banyak network gitu ya. Dari sisi VLAN-nya, apakah kita menggunakan VLAN 0 atau VLAN tertentu gitu, kayak VLAN 100, VLAN 200 gitu ya. Nah, kita bisa nambah-nambah banyak-banyak VLAN. Jadi VM-VM ini bisa kita atur juga akan lebih advance yang lagi bila kita menggunakan nama produknya adalah Nutanix Flow. Nutanix Flow itu emang dikhususkan untuk mikrosegmentasi network gitu ya, dimana nanti kita bisa melihat mengatur networknya di Nutanix itu menggunakan Nutanix Flow. Tapi di sini saya akan cara defaultnya dulu. Di sini kita bisa menggunakan default networknya. Oke. Nah, di sini adalah VLAN 0 yang saya gunakan. Nah, lalu ada set affinity. Nah, berbeda dengan yang lain gitu ya. Biasanya kita menentukan VM ini ada di host mana. Nah, untuk Nutanix ini kita secara default bila kita tidak menentukan set affinity-nya, secara default dia akan yang mengatur adalah secara Nutanix. Tapi kita bisa menentukan VM ini harus ada di mana. Jadi kita bisa atur secara manual. Nah, ini fungsinya adalah bila kita menggunakan suatu software tertentu, produk tertentu yang terkait soal license. Contohnya adalah Oracle. Nah, Oracle itu kan kalau kita clustering gitu ya, clustering kayak Nutanix ini. Nah, ini dia bisa memakan semua license-nya, memakan semua prosesor yang ada di dalam satu cluster itu. Nah, cara mengakalinya, cara mengurangi cost kita di bagian license, kita bisa set affinity. Contohnya VM ini hanya ada di node 1 gitu, atau VM ini hanya ada di node 1 dan node 2, supaya dia HA misalnya saat down, dia bisa pindah ke node 2, tapi dia tidak bisa pindah ke node 3. Nah, itu kita bisa atur set affinity-nya. Tapi di sini lebih baik kita tidak usah atur, bila dia untuk HA bisa pindah kemana saja gitu. Atau kita atur tiga-tiganya. Seperti ini. Nah, mungkin kalau hanya 3, kita bisa ada choice pilih salah satu atau pilih semua gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada banyak node gitu ya, cukup repot juga gitu. Misalnya ada 12 node, wah kita harus klik 12 kali gitu, lebih baik tidak. Jadi fungsinya sama, kita atur sesuatu, kita klik sesuatu, atau semuanya kita klik gitu. Saya di sini secara default aja, tidak usah apa save. Ini saya share. Nah, oke. Sini saya sudah maksud maksimumnya karena ini demo, jadi memorinya sudah maksimum, berarti saya belum bisa. Nah, di sini memori juga menjadi keterbatasan di demo. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin POC gitu ya, Bapak Ibu bisa nanti kita akan kirimkan hardware untuk POC, atau misalnya ingin POC-nya di cloud juga kita sudah tersedia gitu ya untuk cloud-nya. Jadi Bapak Ibu cukup connect saja menggunakan VPN yang tersedia untuk connect ke cloud-nya. Jadi ada 2 choice juga, kita juga
fleksibel juga POC-nya, bisa secara hardware, bisa juga dengan cloud. Cuman kalau cloud itu dia tidak terhubung dengan koneksi jaringan kantor Bapak Ibu, tapi kalau kita menggunakan hardware gitu ya yang kita kirim ke kantor Bapak Ibu ke data centernya, nanti Bapak Ibu bisa kita demokan bagaimana cara migrasi perpindahan baik itu dari physical server maupun dari virtualisasi yang lain seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di kolom Q&A itu. Karena kalau saya jelaskan semua itu ada banyak di sini ya Ya, fitur-fiturnya gitu. ya, cukup jelas ya Bapak Cukup Ibu. jelas ya? Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Akbar. Pak Akbar, ada pertanyaan nih dari Bapak Fauzi. Oke, apa itu? Ini Bisa seperti dibacakan? matematika nih. Misalnya kita beli 3 note. Iya. Note-nya itu 2 CPU kali 10 core, 256 GB memori, 4 tera storage. Berapa core server, memori server, dan storage yang tersedia? Apabila belakangan kita menambah satu node dengan 2 CPU kali 15 core, 256 GB gigabyte memori, Diabetes 10 memori. tera storage, berapa core server, memori server, dan storage yang tersedia? Silakan. Oke. Oke, ini pertanyaan cukup menarik ini ya. Jadi hitung-hitungan nih kita. Ini Oke. matematika ini. Ya, ya. Ini cukup menarik. Jadi awalnya itu ada 2 CPU 10 core gitu ya. Jadi tiap node itu 2 soket 10 core gitu ya. Eh, Koreksi kalau salah ya. Jadi saya baca di sini adalah tiap node-nya itu ada 2 soket, satu soketnya itu 10 core, lalu memorinya tiap node itu 256 dan storage-nya itu 4 terabyte. Saya anggap 4 terabyte-nya adalah usable aja deh. Biar karena perhitungan di Nutanix itu kita tidak menggunakan lagi RAID gitu ya. RAID 5, RAID 10 itu tidak lagi, kita menggunakan RF. Jadi untuk 3 node itu sudah pasti defaultnya RF2 gitu. Misalnya dia sudah sampai 5 node, baru kita bisa menggunakan sampai RF3 gitu. Nah, oke. Nah, 3 node ini baik lagi. Ketiga node itu berapa core server, memory server dan storage yang tersedia gitu. Oke. Untuk storage tersedia itu 4 tera ini saya akan anggap tadi usable gitu ya. Karena kalau raw itu harus menggunakan kalkulatornya. Kalkulator storage-nya Nutanix itu ada namanya RF2 gitu ya. Saya harus hitung 4 tera dan SSD-nya berapa, HDD-nya berapa, kan itu berbeda gitu ya. Karena di Nutanix ini kita minimum adalah ada SSD. Jadi kita tidak bisa semuanya HDD. Jadi kita minimum ada SSD. Karena kelebihan Nutanix itu kita adalah performa. Jadi bagaimana Nutanix itu performanya lebih baik yang lain karena kita itu membacanya itu di SSD-nya gitu. So, SSD-nya itu sebagai tempat oplok atau sebagai pintu jembatannya lah. Itu yang dibaca set compute-nya. Nah, gitu. Oke, sekarang balik lagi ke CPU dan memori. Nah, untuk CPU dan memori ini kita nanti tergantung dari sisi workload-nya. Itu berapa banyak VM yang digunakan. Gitu ya. Karena di dalam node Nutanix itu ada namanya CVM, controller virtual machine, sebagai controller. Nah, beda dengan storage yang tradisional gitu ya. Storage tradisional tuh controllernya udah pasti defaultnya dua, controller A dan controller B, atau controller 1, controller 2 gitu. Nah, kalau di Nutanix tiap node itu ada controller. Jadi semakin banyak node-nya, maka semakin banyak controllernya. Nah, berapa besar controller itu memakan memori dan CPU itu biasanya tergantung dari workload. Tapi ada maksimumnya. Nah, contoh adalah maksimumnya dari memori yang dimakan oleh CVM itu adalah 32. Biasanya kita bisa ngatur default maksimum. Bisa 32, bisa 16, bisa 8 gitu. Nah, kita bisa atur maksimum workload-nya. Misalnya dia lagi overhead banget, kerjanya lagi banyak, yang kita sampai memakan seluruh storage kita, itu mungkin akan sampai ke 32, dia makan 32 GB dikurang. Jadi tiap node itu akan berkurang 32 GB. Misalnya dia workload-nya full. Jadi sisanya itu adalah usable. Nah, bagaimana dengan CPU-nya? Nah, CPU itu di dalam GVM itu dia hanya makan 2, bahkan tidak pernah saya melihat dia sampai makan 4 gitu ya. Untuk CPU-nya. Dia hanya makan 2 CPU. Itu juga vCPU dia makan. Jadi karena kita membentuk yang virtual CPU, maka dia itu scalable, tergantung dari workload yang tadi saya bilang. Nah, biasanya dia lagi banyak banget workload-nya, itu dia hanya makan 2 sampai 4 CPU core-nya. Jadi kalau sampai dalam satu node sampai 20, berarti sisanya itu saya anggap 4 lah ya. Berarti sisanya itu 16 core-nya itu dari usable gitu. Nah,
kelebihannya itu virtualisasi dengan kita yang lain gitu. Nah, di Nutanix itu penambahannya itu tidak perlu identik. Nah, jadi contoh tadi di sini ada sekarang ada penambahan lagi satu node dengan 2 CPU 15 core. 15 core belum nemu saya, tapi oke lah. Saya anggap akan ada ya, biasanya 16 core, tapi oke, saya akan ada 15 core gitu. Lalu nambah lagi 256 10 tera. Berapa core saya pernah. Baik lagi tuh. Jadi penambahan CPU-nya itu dikurangi dengan CVM-nya gitu. CVM. Jadi saat dia menambah satu node lagi, maka berkurang lagi CVM-nya. Seperti itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir di Nutanix itu kok terlalu banyak makan memori ya gitu ya. Ternyata di sebelah itu mereka tidak menginformasikan bagaimana kalau dia sudah sampai peak gitu ya. Nah, di Nutanix itu kita bisa mengatur peaknya, maksimum penggunaannya di controller kita gitu. Jadi maksimumnya itu kita memori itu bisa sampai 32, kita bisa atur. Jadi saya akan coba untuk show juga di sini sebentar ya. Seharusnya ada di sini tunjuk untuk pengaturan memorinya. Oh, belum saya ini ya. Sebentar. Saya coba share. Mbak Nindi mau coba share screen. Oke, Rika, tolong tombol share-nya untuk Akbar. Oke. Oke. Nah, jadi di dalam Prism ini, nah di sini kita bisa melihat memory size untuk CVM yang kita alokasikan, gitu ya. Kita bisa mengatur alokasi berapa besar CVM yang kita gunakan, gitu. Nah, sini ada 32, 36. Oh, untuk versi terbaru ini dia tidak bisa lagi di bawah 32 berarti. Jadi untuk versi terbaru dia minimumnya adalah 32, bisa sampai 64. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur maksimum penggunaan memori di CVM kita gitu. Nah, biasanya secara default dia akan ke 32 karena 32 itu sudah cukup. Kalau saya lihat sampai dia full, beberapa customer kita BRK juga saya pernah menanganinya, dia sudah full sehingga tidak ada status data resiliensinya ini, dia sudah critical. Artinya tuh di sini kita bisa melihat apakah dia bisa satu node down atau tidak. Nah, kalau kita lihat, nah di sini dia bisa failure toleransinya tuh 1 dari sisi metadata, outlook-nya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini, oh ternyata dia bisa satu node down, dia bisa ditolerir. Kalau 2 berarti sudah tidak bisa lagi. Nah, di sini kita tidak perlu takut misalnya ada satu node down gitu ya di data resiliency status ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, beberapa customer yang sudah memori, nah mungkin kalau memori RAM gitu ya, memori RAM itu kita bisa mendowntime virtual machine, di mana kalau kita downtime virtual machine kita, maka memorinya akan jadi available. Nah, itu tidak jadi masalah gitu. Jadi data resiliency bisa dia ada self healing juga yang tadi dijelaskan Pak Petrus, ada self healing sehingga mesin Nutanix itu membaca, oh dia sudah oke lagi nih, available lagi, data resiliency jadi oke lagi nih. Nah, tapi kalau dia storage yang full, walaupun VM itu di down, dia akan tetap menyimpan storage itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu cukup kritis lah, memerhatikan di bagian storage-nya. Seperti ini. Apakah dia free-nya berapa lagi nih? 2 tera lagi. Berarti kalau dia udah 2 tera lagi ini, kalau data resiliency-nya masih oke, berarti dia masih bisa down. Ini bisa jadi nih, pada saat satu node down, dia akan menjadi kondisinya tuh storage-nya di 99%. Nah, saya pernah ketemu seperti itu. Pada saat 3 node-nya up, karena ini dia membaca adalah kondisi now-nya, kondisi saat ini gitu ya. Saat ini 3 down. 3 node up, kondisi saat ini seperti ini. 2,5 free-nya. Tapi satu node down itu masih oke, masih tolerir seperti itu. Oke. Jadi balik lagi pertanyaannya, seberapa besar usable-nya itu saya relatif gitu ya, tergantung workload, tapi kita bisa atur maksimumnya. Di sini maksimumnya untuk versi saat ini ada sampai 64 gitu ya, defaultnya itu adalah 32. Oke, untuk CPU-nya sendiri itu yang tadi saya bilang 2 sampai 4 CPU seperti itu. Nah, untuk usable itu ada kalkulator sendiri karena saya harus tahu berapa SSD-nya, berapa HDD-nya gitu ya, berapa node dia. Jadi ada kalkulatornya sendiri berapa usable-nya. Seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan ini. Ada lagi pertanyaan? Ini
Ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Ana. Kenapa sih harus pakai Nutanix? Mungkin Pak Petrus bisa bantu jawab. Kenapa sih harus pakai Nutanix? Nah, Ini jawabannya baik, panjang lebar ini ya. iya. Sebenarnya tadi udah disampaikan di dalam presentasinya ya. Jadi kenapa Nutanix? Sama seperti kalau misalnya analogi ya dari handphone yang tadi sebagai analogi. Kenapa sih pakai handphone yang model sekarang ya? Karena kalau kita lihat dari sisi finansial pasti akan sayang kalau kita investasikan eh, apa budget kita untuk teknologi yang lama gitu ya, karena pastinya juga manfaatnya akan berkurang ya. Jadi kenapa Nutanix? Kalau dari sisi finansial tentu aja kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat ya. Manfaatnya apa aja tadi sepanjang presentasi dan demo sudah disampaikan gitu ya. Dan teknologi Nutanix pun bisa dikembangkan juga untuk bermacam-macam fungsi, termasuk fungsi sebagai cloud-nya. Ya, jadi kalau kita ingin punya cloud seperti cloud di dalam data center kita pun bisa ya, bisa dikembangkan sampai sana. Atau kalau mau model sederhananya yang tadi disampaikan pun juga bisa. Jadi fleksibel sekali. Jadi kita secara teknologi tidak dikunci harus pakai seperti ini ya. Pemilihan hardware-nya pun bebas ya, pemilihan hypervisor-nya pun bebas ya. Tapi Nutanix udah menyediakan sendiri, jadi udah ada cost reduction juga kalau pakai Nutanix hypervisor ya, Acropolis hypervisor. Kemudian mungkin pertanyaannya bisa dilanjutkan kenapa sekarang gitu ya. Ya ini dia. Jadi kenapa sekarang kalau misalnya kita punya perangkat yang sudah masuk daftar harus diganti karena sudah expired, mungkin waktunya atau budget yang ada sekarang itu bisa dialihkan untuk uh, pakai teknologi Nutanix yang terkini gitu ya. Jadi secara cost, reduction risk gitu ya, kemudian tadi pengembangannya pun lengkap semua ada di situ. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin apakah ini kompatibel dengan produk yang lain ya. Terlebih supportnya all in sudah ada di situ semua ya. Kira-kira gitu Mbak